Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kenapa pejabat pemerintah tetap membela PT Pupuk Kaltim yang telah mencaplok hak-hak atas tanah rakyat? Kenapa pejabat pemerintah selama 37 tahun tidak mampu selesaikan kasus kecil dan sepele ini? Kenapa, saudara-saudara? Karena pejabat pemerintah yang terdiri dari manusia ini ternyata tidak mampu membedakan mana benar dan mana yang salah. Anak TK saja bisa membedakan benar dan salah. Monyet yang tidak pernah sekolah saja bisa membedakan benar dan salah. Masa pejabat pemerintah yang kuliah sampai ke Amerika, ke Eropa, tapi tidak mampu membedakan benar dan salah. Salah jadi benar dan benar jadi salah. Mau dibawa kemana negara ini? Mau dibikin apa rakyat ini? Negara dan rakyat ini tidak boleh dibikin main-main, tidak boleh dibikin macam-macam, saudara-saudara. Para pejabat itu dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh perusahaan, bukan ditunjuk oleh perusahaan. Tapi mengapa para pejabat setiap hari pasang badan membela-bela perusahaan yang telah mencaplok hak atas tanah rakyat? Saudara-saudara, para pejabat itu jangan cuma sibuk urus pemilu, urus pilpres. Kapan saudara-saudara yang bisa tampil membela kepentingan dan hak rakyat? Kapan, saudara-saudara? Karena selama ini yang tampil membela kepentingan dan hak rakyat itu adalah para mahasiswa, para aktivis, para wartawan, para buruh, petani, nelayan, dan para pejuang kemanusiaan. Sementara para pejabat cuman sibuk mikirin duit dan kekuasaan, saudara-saudara. Maka pada pemilu 2024, jangan lagi kalian menyebut-nyebut nama rakyat. Jangan lagi mencari-cari suara rakyat. Berhenti menyebut-nyebut nama rakyat. Karena berjuta-juta rakyat di negeri ini yang tanahnya dicaplok oleh perusahaan itu justru dibackingi oleh pejabat pemerintah. Tindakan pejabat pemerintah yang suka membela-bela perusahaan yang telah mencaplok hak atas tanah rakyat merupakan bukti nyata bahwa pemerintah punya program untuk memperkaya diri dan memiskinkan rakyatnya. Saya sudah menyampaikan surat permohonan audiensi dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Menteri Agraria dan Kepala BPN. Tapi surat itu tidak dibaca, tidak dibalas, tidak ditanggapi. Karena pemerintah selama ini punya tradisi suka membiarkan masalah rakyat, suka menggantung-gantung masalah rakyat sambil menunggu datangnya kerusuhan dan amuk massa. Lalu rakyat dikambing hitamkan, dijebloskan dalam penjara. Ini adalah model penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dengan cara-cara bodoh, cara-cara zalim, saudara-saudara. Apa yang saya ungkapkan ini bukan fitnah, tapi fakta, kisah nyata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika pejabat pemerintah merasa keberatan dengan pidato saya, silakan protes lewat pidato di media sosial. Biarkan publik yang menilai siapa yang membela kebaikan, siapa yang membela kebenaran, dan siapa yang membela kejahatan. Tapi Anda harus pidato dengan cara-cara yang hebat, cara-cara cerdas, cara rasional dan berakhlak, bukan dengan cara fitnah dan caci maki. Karena fitnah itu bukan kritik, bukan juga politik,
Tapi itu adalah perbuatan pidana, perbuatan tidak berakhlak, saudara-saudara. Maka pada pidato yang ketiga ini, saya mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Menteri Agraria dan Kepala BPN, agar segera melakukan tindak lanjut daripada rekomendasi tersebut. Karena PT Pupuk Kaltim itu adalah perusahaan negara, badan usaha milik negara, maka negara harus bertanggung jawab atas pencapokan tanah milik Sultan Haji Haji Muhammad Soluddin II yang dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim. Saya juga minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, pecat para pejabat yang suka membela-bela perusahaan yang telah mencaplok hak atas tanah rakyat. Saya juga minta kepada para pejabat di negeri ini agar hentikan slogan-slogan Indonesia maju, Indonesia hebat. Bagaimana rakyat ini bisa maju? Bagaimana rakyat ini bisa sejahtera jika rakyat dirampok, saudara-saudara? Terima kasih. Salam Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!